pagi saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersama-sama mengawali hari ini, hari Sabtu Sunyi, dengan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang telah mengikuti Tuhan dan mendengar ajaran-Mu. Nikodemus menemui Tuhan secara sembunyi-sembunyi, dan Tuhan menunjukkan kepadanya jalan kehidupan. Sakeus hanya ingin melihat Tuhan, tetapi Tuhan malah masuk ke dalam rumahnya. Penjahat di kayu salib minta belas kasihan Tuhan, lalu Tuhan menerimanya ke dalam kerajaan. Jadikanlah apa yang kami renungkan pada hari ini, firman-Mu sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 27, ayat yang ke-62 sampai 66. Namun saya akan membaca ayat yang 63 saja. Demikian. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbahagialah yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Hari ini disebut Sabtu Sunyi, suatu hari setelah Yesus wafat dan 1 hari sebelum Yesus bangkit. Matius bercerita bahwa dengan mengaku diri sebagai anak Allah dan tokoh yang menentukan sejarah keselamatan, Yesus tampil sebagai yang bersalah karena menghujat Allah. Sebab itu pantas dihukum mati. Yesus telah dihukum dan mati di kayu salib. Maka para ulama Yahudi merasa telah membebaskan Bani Israel dari kesalahan yang diajarkan Yesus. Yesus telah wafat, tetapi sabdanya tidak mati. Sabdanya tetap hidup dan berkarya pada semua orang yang telah mendengarnya. Saudara, kita bisa mengetahui para imam-imam kepala dan orang Farisi datang kepada Pilatus memohon 1 regu penjaga. Pemohonan itu didasarkan apa yang telah Tuhan Yesus sabdakan. Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Para murid tidak ingat karena mereka putus asa. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ingat karena mereka takut sabdanya benar. Sabtu Sunyi mengajak saya dan saudara untuk bertobat. Kita sering tidak ingat akan sabda Yesus karena telinga kita hanya mendengarkan masalah diri kita sendiri. Atau seperti imam-imam kepala dan orang Farisi, ingat sabda Tuhan, tapi untuk kepentingannya diri sendiri. Nah, Tuhan tidak menghendaki hal yang semacam. Sabda Tuhan Yesus pada hari ini kita mengetahui tidak pernah mati. Sabda Tuhan Yesus selalu hidup dan menyapa supaya kenyataan Allah dan kaidah Allah diberlakukan dalam hidup ini. Semoga saya dan saudara dimampukan untuk mewujudkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kehidupan kami berhadapan dengan masalah
wabah COVID-19, di mana kami harus waspada. Kami percaya di Sabtu Sunyi ini Tuhan mengajak kami untuk melihat dan mengalami kembali bahwa sabda Tuhan tidak pernah mati. Dan sabda Tuhanlah yang berkarya di dalam hidup kami, memampukan kami untuk membaca, memahami, dan bersikap terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pekerjaan, harapan, kecemasan di dalam Kristus. Biarlah karunia sabda Tuhan yang hidup menguatkan kami menjalaninya di dalam Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin.